Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ningdewi Nur Asia, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu mata kuliah Bimbingan Komunikasi, yaitu Bapak Haji Dede Lukman SOSI MAG, untuk memberikan berupa layanan kesehatan konseling, yaitu pencegahan COVID-19. Nah, sebelumnya sebelum kita mulai kepada acara, sebaiknya ibu mempersiapkan posisi duduk senyaman mungkin dan segera siapkan alat tulis jika nanti dalam pemaparan materi ada hal yang butuh ditulis, ibu bisa untuk menulisnya. Nah, mari kita mulai kepada pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai apa itu COVID-19. Yang kedua yaitu gejala dari COVID-19. Yang ketiga yaitu bagaimana cara menangani COVID-19. Yang keempat yaitu bagaimana cara pencegahan dari COVID-19 itu. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa itu COVID-19? Virus yang mematikan. Ya, benar sekali ya, bahwa mungkin memang virus ini sudah tidak asing ya terdengar di telinga kita, karena sudah disebut juga sebagai penyakit suatu global, yaitu penyakit yang mendunia, sudah menyebar ke berbagai dunia ya, terutama kampung kita juga. Nah, maka dari itu penting untuk kita mengetahui secara lebih mendalam apa itu COVID-19. Nah, COVID-19 yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru. Nah, pertama kali virus ini ditemukan di kota Wuhan, Cina, Tiongkok ya, yaitu pada akhir tahun bulan Desember 2019 dan masih sampai sekarang, yaitu masih menyebar ke berbagai dunia. Nah, seperti itu ya ibu-ibu. Nah, yang kedua yaitu apa saja gejala dari COVID-19. Nah, ini penting untuk kita ketahui ya, bahwasanya memang setiap orang berbeda pendapat ya tentang wabah virus ini. Tapi juga setiap orang yang terkena virus ini akan mengalami gejala seperti ringan, sedang, dan bahkan berat ya tentunya. Nah, yang pertama ibu-ibu perlu diketahui gejala yang umum ya. Umum itu ringan, seperti panas, sakit batuk ya, tenggorokan, terus juga kelelahan. Nah, adapun juga gejala yang sedikit tidak umum seperti sedang. Nah, ini biasanya rasa nyeri berlebihan seperti diare gitu ya, konjungtivitas atau mata memerah, disertai juga dengan sakit kepala yang berlebihan, dan bahkan juga bisa hilangnya bau indera penciuman gitu ya, dan juga pada kulit itu akan menjadi ruam seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu gejala yang serius. Nah, gejala ini seperti sesak napas, kesulitan bernapas, bahkan orang tersebut bisa kesulitan bergerak dan juga berbicara tentunya. Seperti itu ya ibu-ibu dari gejala COVID-19 itu. Nah, yang kedua yaitu yang ketiga yaitu cara menanganinya. Nah, jika kita sudah terkena virus tersebut, maka hendaknya kita untuk segera cari pertolongan gitu ya, bukannya malah membiarkannya, karena nanti bisa saja ke tahap yang lebih serius tadi ya, dikhawatirkannya. Nah, misalnya kita juga bisa mengobatinya dengan obat-obatan herbal ya, misalnya seperti jahenya, karena jahe itu dapat dipercaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Atau juga seperti binahong, tahu ibu-ibu binahong? Tahu. Ya, seperti itu ya. Atau juga bisa dengan obat medis ya, seperti paracetamol. Namun itu tuh jika gejalanya ringan gitu. Tapi ketika gejalanya sudah ke tahap serius, lebih baik kita segera menghubungi
fasilitas kesehatan terdekat gitu ya, seperti itu. Karena rata-rata orang yang sudah terinfeksi itu rata-rata rasanya itu ya 5 hari sampai 4 hari terinfeksi itu. Nah, atau juga bisa 14 hari setelah terinfeksi. Nah, seperti itu ibu-ibu, gimana, paham? Nah, yang ketiga yaitu mengenai yang keempat ya. Yang keempat yaitu cara penanganannya. Nah, yang pertama gunakan masker ya tentunya. Banyak sekali ya masyarakat yang lalai akan manfaat masker itu ya. Bahwasanya memang mungkin dirasa pengap ya, sakit gitu. Padahal bisa saja virus itu menyebar lewat udara gitu ya. Nah, yang kedua mencuci tangan ya dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ada yang tahu bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar? Tidak. Baik ya, sekarang saya akan mencoba menjelaskannya. Ibu-ibu bisa ikuti saya ya gerakannya. Baik. Pertama yaitu usapkan pada telapak tangan secara memutar. Nah, lalu kedua bagian punggung tangan yang ini. Nah, gosok-gosok seperti ini. Nah, lakukan secara bergantian ya. Nah, yang ketiga jari sela-sela jari. Nah, seperti ini ya. Gosok-gosok, lakukan juga sebaliknya. Nah, yang keempat lakukan seperti mengunci. Tangan tuh di kepala seperti ini. Nah, ini. Begini-gini ya. Lakukan juga secara sebaliknya gitu. Nah, yang kelima yaitu ibu jari ya. Ibu jari di kepala terus diputar, digosok seperti ini. Lakukan juga secara bergantian. Nah, yang terakhir itu kepalkan tangan kita ujung jari, lalu tempelkan pada telapak tangan. Nah, putar saja secara perlahan. Nah, terus juga ini, secara bergantian. Nah, jangan lupa juga sambil menggunakannya itu pada air yang mengalir ya. Yang seperti itu. Yang ketiga yaitu menjauhi kerumunan. Ya. Yang keempat kurangi mobilitas gitu ya. Yang kelima hindari jaga jarak selama 2 meter mungkin ya. Terus jangan juga menyentuh mata, hidung dan mulut ya terutama. Nah, sampai sini ya bagaimana ibu-ibu, apakah sudah paham? Paham. Pemaparan materi sudah tersampaikan ya. Bagaimana, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Ya, silakan, dengan ibu siapa? Ibu Cucu. Ibu Cucu. Baik ibu, silakan sebutkan pertanyaannya. Iya, bagaimana itu cara penanganan COVID di masa pandemi sekarang ini? Oh, baik ya. Bahwasanya seperti yang sudah saya jelaskan tadi gitu ya. Selain harus menjaga jarak, kita juga harus mengingatkan satu sama lain antara keluarga tentunya atau juga masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya, seperti itu ibu. Nah, juga jangan lupa untuk jika kita tidak penting-penting amat gitu ya kalau keluar, sebaiknya berdiam diri aja di rumah gitu, jangan keluar karena kan sekarang makin banyak gitu ya kasus, sebaiknya berdiam diri aja. Nah, seperti itu. Dan juga jangan lupa mengkonsumsi makanan-makanan sehat juga teratur ya, seperti meminum vitamin seperti itu ibu. Mungkin gimana ibu, apakah sudah bisa dimengerti? Insyaallah. Alhamdulillah ya ibu-ibu, pemaparan materi telah berjalan dengan lancar dan sangat baik. Nah, saya sangat mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan kehadirannya pada penyuluhan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Nah, saya Neng Dewi Nur Asia pamit undur diri. Mudah-mudahan lain kali kita bisa ketemu lagi di acara yang berbeda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.